Baiklah, perkenalkan, nama saya Putu Kartika Widesari, NIM 17025111059. Pada video kali ini, saya akan menampilkan bagaimana cara untuk melakukan pemeriksaan antenatal care atau pemeriksaan obstetri dan ginekologi pada ibu hamil. Namun, sebelum saya melakukan pemeriksaan antenatal care, saya akan melakukan pemeriksaan fisik general pada ibu terlebih dahulu, yaitu dengan melakukan pemeriksaan fisik umum berupa tanda vital, berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, wajah, untuk melihat apakah adanya edema atau terlihat pucat. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan status generalis lengkap seperti pemeriksaan pada kepala, mata, hygiene mulut dan gigi, karies, tiroid, jantung, paru-paru, payudara, abdomen, tulang belakang, ekstremitas, serta kebersihan kulit. Selanjutnya, setelah melakukan pemeriksaan fisik secara general, saya akan melakukan pemeriksaan antenatal care, yaitu pemeriksaan fisik obstetri. Namun sebelum melakukan pemeriksaan fisik obstetri, saya akan melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah terlebih dahulu dan juga menggunakan APD berupa masker dan sarung tangan. Setelah itu saya akan meminta ibu untuk bersiap-siap, yaitu dengan mengambil posisi terlentang pada tempat tidur dan juga kakinya dinaikkan, dan saya akan memasangkan selimut di atas kaki ibu sampai ke perut untuk menjaga privasinya. Baiklah, saya telah menempatkan pasien tidur terlentang dengan bagian abdomen hingga pelvis terekspos dengan jelas. Lalu saya sudah mencuci tangan prosedural 6 langkah, kemudian saya akan memposisikan diri dengan berada di sebelah kanan pasien. Baik Bu, pertama saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi abdomen untuk melihat apakah adanya kelainan pada kulit abdomen, apakah tampak adanya benjolan abnormal, apakah ada luka dan bentuknya tidak normal. Pada pemeriksaan ini, abdomen pada ibu ditemukan tanpa normal dan tidak ada kelainan yang ditemukan, sehingga dapat dilanjutkan ke pemeriksaan palpasi. Pemeriksaan palpasinya saya akan menggunakan teknik Leopold dan akan memeriksa tinggi fundus uteri. Baiklah, saya akan melakukan pemeriksaan tinggi fundus uteri. Pertama, saya akan menentukan dulu tinggi fundus uterinya dengan melokalisasikan tinggi fundus uteri dan tandai dengan tangan kiri. Sini. Lalu selanjutnya, kedua, tangan kanan saya akan menentukan tulang simfisis dan temukan tepi atas tulang simfisis. Setelah didapatkan tepi tulang simfisis, saya akan mengambil meteran. Kemudian untuk mulai mengukur tinggi fundus uteri dan memfiksasi meteran dari bagian tepi atas simfisis sampai ke keadaan tidak ada kontraksi uterus, dan tarik dengan meteran segaris dengan alinea mediana sampai ke tinggi fundus uterus tadi. Lalu lihat hasil di meteran ini. Hasil pengukurannya pada pasien ini terukur tinggi fundus uterus adalah 32 cm. Kemudian saya akan mencatat hasil pengukuran. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi dengan melakukan pemeriksaan Leopold. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold yang mana ada 4 tahap. Yang pertama adalah pemeriksaan Leopold 1. Pemeriksaan Leopold 1 ini saya akan menghadap ke pasien dengan meletakkan kedua tangan di fundus uteri pada pasien, yang mana tingginya ini adalah teraba pada 3 jari di bawah prosesus sipoideus. Setelah saya melakukan perabaan ini pada pemeriksaan Leopold 1, jadi teraba besar terkesan bokong. Selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 2. Saya masih berada menghadap ke pasien dengan memegang perut abdomen samping seperti ini. Lalu setelah saya melakukan perabaan, di sebelah kiri teraba bagian keras dan melengkung terkesan punggung, dan di sebelah kanan teraba bagian kecil terkesan tangan dan kaki. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 3 dengan menggunakan satu tangan, posisinya masih menghadap ke pasien, dan menggunakan satu tangan mencekam daerah simfisis. Tujuannya untuk mengetahui apakah apa bagian janin yang berada di bagian bawah perut ibu. Setelah dilakukan perabaan, teraba bagian bulat keras terkesan kepala. Lalu selanjutnya adalah pemeriksaan Leopold 4, yaitu memeriksa menghadap ke kaki pasien dan memegang seperti ini untuk mengecek apakah sudah ada penurunan kepala janin
di atas pintu panggul. Baiklah, di sini setelah dilakukan pemeriksaan Leopold 4, jari-jari kedua tangan saya masih bertemu atau konvergen, artinya belum atau baru sedikit kepala janin yang memasuki pintu atas panggul. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin untuk menentukan DJJ. Maka kita harus mengetahui bahwa punktum maksimum pada DJJ bisa didengarkan pada daerah punggung janin, di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Sebelum mencari punktum maksimumnya, pastikan kita sudah menentukan posisi janin. Melalui pemeriksaan Leopold 2 tadi, saya menemukan posisi punggung janin berada di sebelah kiri. Maka saya akan mendengarkan punktum maksimum di sebelah kiri dan meletakkan funendoskop di sebelah kiri perut ibu, lateral dan sedikit ke bawah dari jari pusar. Kemudian akan didengarkan DJJ. Apabila sudah mendengar dengan jelas, mulailah menghitung DJJ selama 1 menit. Kemudian catat hasil pemeriksaan, yang mana biasanya DJJ normal bayi itu adalah 120-160 bpm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam pada kehamilan muda dan pelvimetri klinis, di mana pemeriksaan dalam ini sama seperti pada pemeriksaan ginekologi pada umumnya. Pertama dilakukan inspeksi, lalu melakukan pemeriksaan dengan menggunakan inspekulo untuk melihat keadaan vagina dalam. Lalu dilihat juga setelah pemeriksaan serviks akan menentukan keadaan selaput ketuban apakah masih utuh atau sudah pecah. Jika sudah pecah, maka tentukan warna, bau, dan jumlah air ketuban yang mengalir. Lalu selanjutnya, setelah memeriksa ketuban, menentukan persentase bagian terendah dan posisi berdasarkan denominator serta derajat penurunan janin berdasarkan stasiun. Dan yang terakhir adalah menentukan apakah terdapat bagian-bagian kecil janin lain atau tali pusat yang berada di samping bagian terendah janin. Pada primigravida itu dilakukan pemeriksaan pelvimetri klinik. Pemeriksaan pelvimetri klinik ini kita melakukan pemeriksaan dengan posisi pasien itu ditotomi, lalu dilanjutkan dengan menggunakan pemeriksaan vaginal Toser secara gentle. Setelah jari masuk itu dilakukan penilaian. Kita nilai bagian atas panggul, tersusun atas promotorium, linea illuminata, conjugata diagonal, obstetrica vera. Yang kedua menilai linea illuminata, ketiga menilai conjugata diagonalis. Selanjutnya menilai bidang tengah panggul, menilai sakrum, di mana pemeriksaan pelvimetri klinis ini juga bertujuan untuk menilai apakah panggul ibu cukup untuk dilakukannya proses pelahiran normal. Setelah melakukan pemeriksaan tadi semuanya, saya akan kembali melakukan cuci tangan prosedural 6 langkah dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Pemeriksaan dari pemeriksaan Leopold, pelvimetri, dan juga pemeriksaan klinis menggunakan vaginal Toser tadi. Dimana pada pasien ini keseluruhan pemeriksaan itu adalah normal dan kondisi kehamilannya baik. Jika ada hal yang membuat pasien cemas, kita sarankan ke pasien untuk dapat lagi kontrol, dan kita sarankan untuk memenuhi gizi yang seimbang dalam proses kehamilannya. Sekian video dari saya. Terima kasih.